Halo guys, selamat datang di channel V Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas alur film seru dan menegangkan yang berjudul The Princess. Film bergenre aksi petualangan ini dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan mengenai seorang putri kerajaan yang harus berjuang menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, di sebuah puncak menara, diperlihatkan seorang putri kerajaan yang tertidur, di mana saat terbangun tangannya sudah dalam keadaan terborgol, dan setelah melihat-lihat keadaan, sang putri menyadari ia telah dikurung di sana. Lalu datang dua prajurit yang sepertinya ingin macam-macam dengan sang putri. Sang putri pun mencoba melawan dalam keadaan tangan yang terluka. Belum selesai karena masih ada satu prajurit lagi. Namun, datang prajurit yang mendengar kegaduhan tersebut. Dan akhirnya sang putri bisa melepas borgolnya dan keluar dari kamar tersebut. Ia pun berjalan dan masuk ke sebuah ruangan, dan dari sana ia melihat kekacauan di luar. Terjadi pemberontakan di mana raja, keluarganya, dan para bangsawan ditawan oleh para prajurit yang dipimpin oleh Julius dan kekasihnya bernama Moira. Julius melakukan ini karena kecewa dengan raja yang terlalu lemah, serta memaksa ingin menikah dengan sang putri. No respect for the order of things. You have trampled our strength on the throne. That is what the people crave. You get them! Move! Melihat hal itu, sang putri sangat terpukul. Kemudian kita dibawa flashback karena ternyata dulu sang putri sempat akan menikah dengan Julius. Tetapi tiba-tiba ia menolaknya sehingga membuat Julius sangat kecewa. Tak lama, terdengar seseorang mendekat. Dan untung, karena lubang mata yang kecil sang putri tidak ketahuan. Dan ia kembali menelusuri istana. Namun ternyata seluruh lorong sedang digeledah oleh para prajurit, sehingga sulit mencari jalan keluar. Tetapi ia malah ketahuan prajurit tadi yang ternyata sangat keras. Tetapi sang putri tidak takut dan pertarungan sengit terjadi. Dan akhirnya sang putri berhasil menang. Di luar, Julius diperlihatkan prajurit yang jatuh dari menara, dan melihat ada masalah, ia memerintahkan tangan kanannya untuk mengecek keadaan sang putri. Tangan kanannya memerintahkan seorang prajurit gendut. Kembali ke sang putri yang masuk ke sebuah ruangan untuk beristirahat, tetapi tak lama,
ia mendengar ada yang mendekat. Come on. Must be some bounty in here. Dan akhirnya pertarungan dengan mudah dimenangkan oleh sang putri yang bertanya letak keluarganya di bawah. Tetapi sang prajurit tidak mau memberitahu. You can't! Sementara si gendut yang kelelahan dan masih setengah jalan, sang putri yang kembali berjalan harus bersembunyi karena ada banyak prajurit. Sang putri pun kembali lanjut dan memasuki lorong rahasia hingga sampai di sebuah ruangan yang terdapat banyak prajurit yang sedang asik merampas, dan ia mencoba melewatinya. Hey, what you got there then? Don't hold on a bit, you fat bastard. No. Ia kembali masuk hingga sampai di kamarnya. Sang putri mengambil sebuah pedang yang ternyata memiliki cerita, di mana kemampuan bertarung sang putri dihasilkan dari latihannya bersama gurunya bernama Lin, serta penasihat kerajaan. What is he doing here? You know Kai. Today you're gonna fight us both. Dan karena berhasil menang, ia dihadiahi pedang istimewa tersebut, dan kini sang putri bersiap dan kembali masuk ke lorong. Di sana ia mendengar Julius yang sedang merencanakan pesta pernikahan dengan sang putri. Bersama Moira, ia menjelaskan bahwa pernikahan ini hanyalah politik agar Julius bisa menjadi raja. Ia akan membunuh sang raja saat penobatannya nanti, dan mendengar hal itu, sang putri jelas marah. Tetapi Julius harus keluar karena dipanggil raja. Sementara itu si gendut yang akhirnya sampai di puncak, dan di sana dari lubang pintu ia melihat kalau keadaan baik-baik saja. Kembali ke sang putri yang akan keluar lorong dan mendapati patung zirah yang ternyata adalah seorang prajurit. Pertarungan kembali terjadi walau sang putri kesulitan karena baju zirah yang terlalu kuat. Di saat bersamaan, Julius menemui raja yang memberitahu kalau pemberontakan ini sia-sia. Ia menawarkan perdamaian, tetapi jelas ditolak oleh Julius. He's in the tower. You sure? Merasa ini ulah dari sang putri, ia memerintahkan seluruh prajurit untuk menyisir seluruh istana. Tak lama, sang putri menyadari para prajurit yang mulai mendekat, sehingga ia harus menghadapi beberapa di antaranya. Namun, para prajurit datang semakin banyak. Walau sendiri sang putri berusaha bertahan dan pertarungan berjalan cukup lama.
Tetapi tetap saja sang putri semakin terpojok dan akhirnya melompat. Tetapi masih ada satu prajurit yang juga pantang menyerah. Karena tidak mungkin terus bertarung, sang putri pun melompat keluar dan berayun untuk sampai ke ruangan lain. Dan setelah berhasil, ia cukup kesakitan karena mendapat banyak luka. Kemudian kita dibawa flashback lagi, di mana dulu sang raja berencana menikahkan sang putri dengan Julius karena ia tidak punya pewaris anak laki-laki. Tetapi sang putri dengan keras menolak karena ia sama sekali tidak mengenal Julius. Namun raja tetap bersikeras. Tak lama, datang seseorang yang ternyata itu adalah Lin, gurunya. Lin bersyukur karena sang putri bisa selamat dan akan menyembuhkan luka tersebut. Lin memberitahu kalau keluarganya sedang dipenjara dan jalan yang paling aman adalah dengan melewati jalur air di ruang dapur. Mereka pun tiba di dapur dan melihat banyak prajurit. Tak lama, beberapa prajurit pergi sehingga menyisakan 3 saja. Dan pertarungan tidak bisa dihindari. Who are you? I'm the princess. Satu persatu mulai dikalahkan dengan mudah. Tetapi datang Moira yang jelas lebih susah dilawan, dan benar saja mereka kewalahan dengan cambuk kematian tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil kabur. Lin memerintahkan sang putri untuk lanjut karena ia akan melawan Moira. Sang putri pun pergi sendirian melewati jalur air tersebut. Dan tak lama tiba di penjara. Di sana ia melihat 3 prajurit yang sedang asik bermain. Drink the wind! Hit me! Hingga akhirnya keluarganya bisa bebas, akan tetapi setelah perjuangan yang panjang, sang putri akhirnya tertangkap, begitu juga dengan Lin. Julius tak percaya sang putri bisa menyebabkan kekacauan sebesar ini. Dalam pernyataannya, sang putri meminta maaf telah menolak pernikahannya dulu karena ternyata itu adalah pilihan terbaiknya. Karena setelah hari itu sang putri selalu memikirkan cara terbaik untuk membunuh Julius dan mengirimnya ke neraka. Mendengar hal itu, membuat Julius tidak bisa berharap mendapatkan sang putri. Dan sebagai gantinya, ia mengincar sang adik. If only there were another option. You look as though you won't be nearly as much trouble as your sister. Tapi sayang, sang putri harus terjatuh ke danau, dan dalam tenggelamnya, sang putri teringat pesan dari Lin untuk terus berjuang sebagai prajurit, dan kini harus mengalahkan Julius. Dan akhirnya sang putri bisa selamat sampai di permukaan. Dan kini Julius memaksa menikah dengan adik sang putri dan memerintahkan para prajuritnya untuk mencari. Sementara itu sang putri yang kembali masuk ke istana malah dicegat seorang prajurit.
Dan kini mereka bertiga kembali berkumpul. Sang putri bersikeras akan bertanggung jawab karena masalah ini disebabkan olehnya. Mereka pun masuk ke sebuah ruang rahasia yang ternyata menyimpan banyak senjata dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. What do you think? Setelah siap, ia memerintahkan sang adik untuk bersembunyi karena sangat berbahaya dan juga sang adik belum memiliki kemampuan bertarung. Melihat kekacauan itu, Moira akan menjadi garda terdepan, sementara sang putri dan juga Lin terus berjuang melawan para prajurit yang datang semakin banyak. Namun di sisi lain sang adik malah menyusup masuk untuk membebaskan sang penasehat. Tetapi sialnya, Julius mengetahui dan menangkapnya, dan dengan segera ia meminta pernikahan segera dilakukan. Melihat hal itu, sang putri berjuang menghentikan pernikahan tersebut. Go on. Take her! Tetapi Moira datang menghadang. Kekacauan ini pun membuat semua orang berhamburan dan pertarungan antar wanita dimulai. Dan akhirnya sang putri berhasil menang. Sementara di dalam, sang raja harus terluka karena mencoba melawan Julius, sehingga Lin yang harus maju bertarung. Namun sayang, Lin harus tumbang, dan kemudian dengan bangga Julius memakai mahkota sang raja. Sang putri yang berjanji bertanggung jawab bersiap menuntaskannya karena jelas melawan Julius akan cukup sulit. It looks like you got me to the altar after all. Tetapi Julius lebih licik sehingga membuat sang putri tak berdaya. Dengan kemenangan yang semakin dekat, Julius menyatakan dirinya sebagai raja yang baru agar kerajaan ini bisa berjaya lagi. Tetapi di tengah orasinya, sang putri mengumpulkan fokus untuk melakukan eksekusi. That power is required on the throne! Dengan cepat, Julius berhasil terpenggal sehingga kerajaan kembali ke tangan raja. Setelah kejadian ini, raja akhirnya melantik sang putri sebagai calon pewaris tahtanya, sehingga nanti kerajaan akan dipimpin oleh seorang ratu. Semua orang pun turut bahagia dan tak lama, sang putri menghampiri Lin yang ternyata masih hidup. Sang putri berterima kasih atas semua pelajaran yang telah didapat. Dan film pun tamat. There she is! Di film ini diperlihatkan bahwa akar permasalahan adalah karena sang putri
yang menolak menikah dengan Julius, sehingga membuat Julius sangat kecewa. Ia pun akhirnya melakukan pemberontakan, tetapi sayang harus sia-sia karena sang putri memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat dan juga pantang menyerah. Baiklah, segitu aja rangkuman film The Princess. Semoga kalian terhibur dan see you.